mulai background saya ya. Saya memulai usaha dulu sebagai pengusaha. Saya pemilik toko supplier boneka yang di Pasar Turi. Saya mulai usaha tahun 99. Saya mulai usaha itu memulai dari nol ya, jadi bukan warisan gitu. Dan yang saya terapkan dulu waktu saya sebagai pengusaha itu ada hubungannya dengan di Prudential. Kenapa? Karena dulu saya sebagai pengusaha itu bisnis ya, dan di Prudential ini juga merupakan bisnis. Jadi kita join di Prudential itu bukan kita kerja dengan Prudential ya sebagai karyawan Prudential, bukan, tapi kita sebagai partner bisnis Prudential. Kenapa kita bisa bilang bisnis? Karena kesuksesan kita untuk bisa sukses di Prudential itu tergantung dari usaha kita. Sama dengan waktu saya memulai usaha saya buka toko. Bulan pertama saya buka toko, omset saya cuma 200.000 ya. Artinya satu hari kadang omsetnya 20.000, kadang 0 gitu ya. Tapi papa saya selalu mengingatkan saya, kalau orang namanya usaha itu harus butuh ketelatenan, harus sabar. Yang penting itu jalannya benar. Kalau orang Chinese bilang cengli gitu ya, itu pasti mencapai kesuksesan. Jadi saya coba telaten, saya coba dari sana itu belajar bagaimana kalau misalnya toko sepi, apa yang harus saya lakukan. Dan waktu itu beneran 1 tahun setelah saya buka usaha, omset saya langsung menjadi 50 juta per bulan waktu itu. Nah, setelah itu saya baru mulai mikir bisnis gitu ya. Jadi kalau saya hubungkan dengan di Prudential itu sama. Waktu saya 1 tahun berada di toko itu sama dengan saya waktu memulai jadi agent. Itu proses belajar. Pokoknya tahunnya jualan terus gimana. Nah, setelah 1 tahun saya baru mulai berpikir gimana caranya meningkatkan omset saya. Akhirnya saya berpikir kalau saya ingin menjadi supplier, jadi saya jualannya itu nggak cuma eceran, tapi saya ingin jual grosir. Nah, gimana supaya saya bisa jual grosir? Itu karena saya punya impian, saya kepingin jual grosir. Akhirnya ada cara yang harus diambil gimana supaya saya jual grosir, yaitu saya dengan memperbanyak stok saya gitu ya. Jadi kalau biasanya stok barang saya, kalau misalnya saya kulaan gitu ya di pabrik gitu, kalau ngambil per item biasanya 12 atau 24. Sekarang saya mulai menaikkan menjadi 60 setiap item, dan saya berani ambil macam-macam boneka itu lebih banyak lagi. Dan saya dikasih jangka waktu 2 bulan untuk pembayaran. Nah, gimana caranya supaya nanti pas 2 bulan waktu jatuh tempo saya itu sudah harus bisa punya uang untuk bayar? Kalau saya mengandalkan saya jaga toko aja, saya pasti nggak nututi ya, pasti nggak bisa habis gitu. Akhirnya saya keliling nawar-nawarin barang gitu, boneka. Saya tahu memang susah, tapi saya pikir nggak apa-apa kan, nawarin sekali kan nanti untuk berikutnya kan by phone aja gitu. Dan itu saya lakukan terus menerus, jadi saya review setiap 3 bulan sekali gitu, saya kurangnya apa, dan itu terus meningkat sampai akhirnya saya sekali ngambil di pabrik itu setiap item tuh bisa mencapai sampai 1000 piece gitu ya. Sehingga waktu itu saya sempat jadi supplier boneka terbesar di Indonesia Timur gitu. Sampai kalau ada toko boneka baru yang mau buka gitu, sama pabrik selalu dibilang, oh ambil aja ke tokonya Erni gitu, karena orang pabrik sangat menjaga gitu ya, menjaga hubungan bisnis dengan saya gitu, karena takut saya tinggalin gitu. Nah, pada waktu itu saya lagi di puncak-puncaknya, saya ini
nggak suka nyimpen uang ya. Jadi kalau setiap saya itu ada keuntungan, ada uang lebih, saya selalu gedein toko, gedein barang, gedein modal terus seperti itu. Dan akhirnya saya kena sendiri, toko saya habis kebakar. Habis dalam waktu 1 hari, barang-barangnya nggak sempat keluar, semua jadi abu. Waktu habis kebakar itu saya bingung mau pindah mana ya, karena saya lihat saldo saya di bank cuma 1.900.000. Waduh, ya apa ini caranya? Waktu itu saya sudah join di Prudential 3 bulan. Saya bingung antara ya apa ya, mau terusin di Prudential atau ngurus bisnis ini. Akhirnya saya putuskan udah tak tinggalin Prudential gitu. Waktu itu saya cuman quality agent aja ya. Kepingin sih waktu itu ngejar Moskow kalau nggak salah, tapi nggak dapet gitu. Terus akhirnya saya toko saya urus, akhirnya saya bisa dapat kreditan lagi, buka toko lagi di PGS. Tapi ya gitu, setelah buka lagi ternyata banyak sekali pesaing-pesaing yang pemain baru yang bermunculan gitu ya. Namanya pemain baru itu kan pasti apa tuh berani banting harga gitu. Lah sedangkan dari toko-toko boneka yang ada sebelumnya, sebelum kebakaran itu hanya toko saya satu-satunya yang kena habis gitu. Jadi yang lain tuh nggak ada yang kena kebakaran. Akhirnya pabrik ini mikir gini, waduh Aneka Karya ini kok bayarnya kok telat gitu. Mereka nggak mau ngerti loh, mereka nggak mau tahu karena mereka pikir yang lain bisa bayar, kenapa kok kamu kok nggak bisa bayar. Dan saya sudah jelaskan pada loh, toko saya yang paling besar. Saya punya toko, saya punya gudang, stok semua ada di sana. Sedangkan toko lain paling besar cuma 2 stang, saya punya 6 stang. Tapi mereka nggak mau tahu. Akhirnya saya merasa capek gitu loh ya. Awalnya saya sih nggak keberatan memulai usaha dari nol, karena saya kan dulu memulai juga dari nol. Nah, karena saya capek diuber-uber kayak gitu, setiap buka mata bangun tidur gitu selalu mikir, aduh hari ini buka gironya siapa ya, saldonya Maya pada berapa, Danawan berapa, ekonomi berapa. Jadi sampai kayak gitu setiap hari saya tuh buka mata tuh seperti itu. Makanya tadi di foto kan modelnya kan gak karu-karuan gitu ya. stres berat. Belum lagi nggak tahu ya, saya melihat harusnya sih perekonomian di luar itu juga nggak terlalu bagus-bagus amat gitu, sehingga banyak pelanggan-pelanggan saya itu yang nggak bisa bayar hutang. Jadi mereka nggak lari sih, cuman mereka nggak bisa bayar. Saya mau apa gitu loh. Bahkan saya pernah waktu saya suruh pegawai saya sama supir nagih ke sana, udah nggak dikasih uang, masih diteriakin maling sampai lari-lari sampai seperti itu ya. Aduh, saya sampai stres. Gimana ya? Kok kayaknya usaha ini makin lama makin susah gitu. Harusnya sih kalau mau difokus benar-benar fokus itu ya mungkin bisa, tapi pelan kalau untuk mau mencapai sukses lagi, mengulang kesuksesan saya sebelum kebakaran lagi. Nah, kebetulan karena waktu itu saya sudah join di Prudential, saya mulai melirik lagi bisnis di Prudential gitu. Jadi karena saya melihat kakak saya, perekrut saya kan leader saya itu kakak sepupu saya, dia promosi terus income-nya juga meningkat. Saya pikir gini, saya kerja setengah mati 9 tahun, ternyata income saya sudah bisa disalip sama dia dalam waktu 3 tahun aja gitu. Sedangkan saya pikir tahun depan, kalau kan di Prudential ini income-nya kan perkelipatan ya. Saya pikir gini, karena saya tahu kemampuan kakak saya, jadi saya pikir kenapa saya nggak bisa gitu loh. Jadi saya pikir saya harusnya lebih bisa, karena saya orang bisnis, sedangkan kakak saya bukan orang bisnis gitu. Jadi yang membuat saya akhirnya ya udah tak tinggalin lah toko, saya mau kembali fokus di Prudential karena saya ngelihat secara nyata bahwa income di Prudential itu terus melipat-lipat gitu. Dan kan sebelum kebakaran kan saya memang sudah join di Prudential ya. Terus saya 8 bulan nggak ngurusin di Prudential.
saya lupa, hampir lupa. Akhirnya terus saya baru ingat, saya buka buku rekening saya, oh ternyata komisinya masuk terus ya, nggak pernah terlambat gitu. Jadi saya pikir nggak ada salahnya lah, Prudential ini saya coba lagi, saya coba mulai lagi. Akhirnya saya coba lagi di bulan April itu. Zaman dulu itu kalau kita produksi 1 bulan itu 5 case itu akan mendapatkan PIN VVIP ya. Bagi saya itu benar-benar sangat memotivasi ya, karena kan saya sebagai pengusaha, saya kalau mestinya sih kalau melihat uang aja di Prudential itu masih nggak ada apa-apanya gitu. Tapi yang saya lihat di Prudential itu dari reward, dari acara kayak award night, dari ya penghargaan-penghargaan, walaupun kelihatannya cuma pin kecil gitu ya, paling harganya murah gitu ya, tapi bagi saya itu sangat berarti gitu ya, karena saya kerja setengah mati dari pagi sampai malam ngitungin nota, sampai saya umur 30 aja mata saya udah plus gitu, tiap hari ngitungin nota sampai capek. Nah itu nggak ada yang yang menghargai gitu loh ya hasil usaha kita. Jadi saya ngeliat cece saya itu, waduh bisa pakai baju mewah, bisa pergi ke, waktu itu acaranya di hotel mulia ya kalau zaman dulu ya, nggak seperti sekarang di Carlton gitu. Apalagi saya ini hobi makan gitu ya, aduh kok enak ya makan-makan, terus dapat reward kayak gitu, terus bisa jalan-jalan gratis. Akhirnya saya pingin, ya udahlah saya join lagi di Prudential. Terus saya berusaha untuk kejar gimana caranya untuk bisa mendapatkan PIN, dan itu ternyata manjur loh. Bulan April saya mencapai VVIP, dapat 1 PIN. Bulan depannya saya kayaknya nggak mau bolos gitu, nggak mau bolong, nggak mau ketinggalan. Soalnya di PIN-nya itu ada tulisannya VVIP bulan April. Jadi saya pengennya urut gitu loh, Mei, Juni, Juli. Dan saya tuh dulu waktu April memulai lagi, saya nggak pernah kepikir untuk mencapai Star Club loh, karena saya pikir Istanbul nggak menarik gitu ya. Apalagi waktu saya buka toko gitu sebagai pengusaha, saya juga pernah jalan-jalan ke Eropa. Jadi waktu itu saya waktu masih join itu saya masih sombong-sombongnya ya. Jadi saya pikir, alah, cuman Istanbul apa api gitu ya. Tapi ternyata justru dari konsisten ya. Setiap bulan saya pingin dapatkan PIN itu VVIP terus nggak bolong. Ternyata di November saya sudah bisa mencapai Star Club gitu. Jadi itu buat teman-teman jangan niru seperti saya ya. Saya itu dulu waktu pertama kali join sebagai agent itu sombong gitu, keminter gitu. Jadi makanya waktu tahun pertama itu nggak berhasil gitu ya. Saya rasa hal yang saya pelajari nggak apa-apa, memang bolehlah sebelumnya pintar. Coba sini ada yang backgroundnya pengusaha mungkin? Ada pengusaha apa kalau boleh tahu? Oh, pengusaha handphone ya. Kalau untuk bapaknya? Oh, handphone sama juga ya. Nggak ada yang buka toko ya? Di pasar turi gitu nggak ada ya? Nah, ya. Kayak gini ya. Tapi saya ini grogian loh, beneran grogian. Saya ini tidak pernah Isa disuruh tampil di depan kayak gini. Isa lu nih. Ya terus akhirnya saya bisa mencapai Star Club ya. Ya ini saran buat teman-teman, kalau memang baru join, nurut sama leader gitu ya. Leader ngomong apa itu nurut aja gitu, jangan sok keminter gitu loh. Kalau mau pinter boleh, tapi tahanan, tunggu tunggu sudah jadi manajer. Nah baru ilmu-ilmu mungkin yang punya basic misalnya seperti pengusaha pasti punya trik untuk gimana berbisnis, itu boleh dipakai nanti kalau sudah unit manager gitu ya. Nah, saya dulu tuh ya gitu. Kalau datang ke M3, kalau nggak disuruh sama leader, nggak pernah datang.
Nah itu kejelekannya, makanya nggak bisa maju ya. Nah terus akhirnya waktu sudah jadi leader, saya nggak mau saya harus datang ya, rajin datang. Dulu saya suka menyepelekan siapa sih yang pembicara M3 itu gitu. Kalau misalnya menurut saya, oh nggak kenal, males datang gitu. Dulu gitu. Terus karena jadi leader mau nggak mau kan harus ngajarin agent. Ya jadi kita kan harus melakukan apa yang kita omongkan gitu ya. Nah pas waktu itu pembicaranya Bu Ida yang cantik ini. Waktu itu Bu Ida itu ada bilang gini. dia closingnya big case ya waktu itu, nggak salah 100 juta per tahun ya, 100 juta per tahun. Terus dia bilang waktu itu di kantor sempat heboh karena kok closingnya big case, sampai Bu Ida itu tanya, loh memang nggak pernah ada lah closing segede ini? Ya ada sih, cuma kalau yang agent baru itu ya baru kamu gitu. Nah dari sana itu saya langsung kepikir, ya bener, karena selama ini saya kalau closing orang tuh cuma paling 1 juta, paling banter tuh 2 juta per bulan, 3 juta per bulan tuh loh, paling cuma 1 tok dalam setahun. Nah karena dari sana saya langsung nyadar, mungkin karena saya sendiri yang membatasi pikiran saya gitu loh. Karena saya pikir cuman agent-agent senior aja yang bisa closing big case gitu. Akhirnya dari Bu Ida itu saya terbuka pikirannya ya, saya semangat, dan sejak itu saya closingnya lumayan gede-gede, ada 5 juta bahkan 6 juta per bulan. Dan sampai waktu itu saya ketemu Bu Ida di Gramedia, sampai saya langsung sapa, langsung saya ajak salaman, sampai dia mungkin bingung, ini saya gitu ya. Karena benar-benar saya itu motivasi loh. Aduh, sejak itu saya ngingetin agent-agent saya betapa pentingnya kita itu datang ke M3 gitu loh ya. Padahal waktu Bu Ida datang ke kantor saya itu loh, dia tuh baru UM ya, baru UM loh. Biasanya orang-orang yang apa ya, kayak kadang ada orang pikir, alah cuma UM ya, lo apa sih aku lo SUM atau aku sudah AM. Jangan seperti itu gitu loh ya. Apalagi untuk agent-agent yang baru, malah kalian tuh harus rajin. Jangan datang M3 itu karena dipaksa oleh leadernya gitu. Kan yang kalau nggak datang itu loh, leader itu loh nggak rugi loh. Sing rugi itu diri sendiri, karena apa ya, kehilangan suatu informasi yang walaupun diulang sama leadernya tapi nggak sama gitu loh, yang diterima itu belum tentu sama gitu. Nah tadi saya juga kebetulan hari ini juga M2 ya di kantor saya sampai ngingetin ke agent-agent saya, dateng lo ya, walaupun nggak ada aku tetap dateng lo, karena yang rugi itu kamu sendiri kalau nggak datang. Saya tuh nggak rugi apa-apa. Saya kalau nggak ada kamu, saya bisa cari agent yang lain, tak bilang gitu. Tapi ya untungnya agent-agent saya ya mau datang gitu ya. Tapi saya lihat di SB12 ini luar biasa ya, ruangannya sukses ya. Saya ada sedikit materi. Baik, bagaimana memulai bisnis di Prudential ya? Yang pertama, trust. Jadi saya waktu pertama kali join di Prudential, saya percaya sama Prudential. Saya percaya kalau Prudential itu mempunyai sistem yang baik. Saya percaya sama leader saya. Percaya produk, saya percaya dengan leader. Believe, yakin nggak sih Prudential itu bisa membawa kesuksesan buat Anda? Karena saya sudah lihat sendiri kalau kakak saya bisa, jadi saya yakin saya harusnya bisa lebih dari dia gitu. Nah, saya punya agent saya itu percaya sama Prudential. Dia percaya sistem Prudential, dia juga percaya produk Prudential bagus. Tapi dia nggak percaya kalau dia itu bisa sukses di Prudential, ya nggak jalan gitu loh. Padahal income dia dari Prudential udah 4 juta per bulan, tapi
dia nggak yakin dia bisa mencapai 10 juta, 20 juta, 30 juta atau bahkan lebih. Dia nggak yakin. Jadi sekarang ya nggak jalan gitu loh ya. Nah, semua ini harus ada. Kalau memang ada keraguan-raguan, tanya sama leadernya. Jadi kayak tadi saya lihat Pak Joni ya, Pak Joni Johnson waktu di depan sini, kan bisa kelihatan ya bagaimana dia waktu ditanya bagaimana cara prospeknya ya melewati ini. Dia percaya diri gitu ya. Kenapa dia bisa percaya diri? Belakangnya, sebelumnya pasti dia percaya dengan Prudential. Dia percaya produk, dia percaya dengan sistem Prudential, dan dia punya keyakinan dia harus bisa. Itu yang modal awal ya sebelum kita melangkah ke langkah berikutnya. Bagaimana teman-teman? Yakin bisa sukses di Prudential? Yakin bisa sukses di Prudential? Yakin. Harus yakin ya. Saya dulu nggak yakin toko saya bisa kembali peringkat 1 lagi waktu itu. Jadi saya pikir, tapi saya yakin saya pasti bisa melebihi kakak saya. Waktu itu saya memang suka berkompetisi ya. Saya suka nyari orang untuk pembanding siapa yang mau saya kejar gitu. Jadi saya yakin aja saya bisa mengalahkan kakak saya waktu itu. Jadi saya fokus di Prudential, saya tinggalin toko saya. Setelah yakin, seperti yang saya tadi bilang, set your goal. Apa yang Anda inginkan untuk join di Prudential? Ya, apa visinya Anda join di Prudential? Itu harus tahu. Ya, seperti saya waktu di bisnis saya di toko, saya kan bilang, saya waktu sudah melewati 1 tahun, saya kepingin untuk menjadi supplier boneka. Gimana caranya saya supaya bisa menjadi supplier? Ya, saya kulaan dulu barang yang banyak, padahal saya nggak tahu pembelinya siapa. Kemudian saya berani bayar harga untuk nawarin barang, saya kelilingan nawarin barang, untuk supaya setelah 2 bulan saya tuh harus bisa bayar bayar nota dari pabrik. Dan begitu juga seterusnya, untuk berikutnya saya tambah nggak 60, tapi saya naikkan menjadi 90, 100, 200, 240, 500, 600, sampai terakhir itu 1000. Jadi saya per item itu saya kulaan tuh sampai 1000 itu per item. Padahal saya sekali kulaan itu tiap sebulan sekali itu rata-rata 100 sampai 150 item. Jadi banyak sekali ya, stres. Nah, kalau justru itu yang saya cari, saya justru cari stresnya itu. Karena kalau nggak stres, ya nggak ada kepikiran untuk melempar barang. Karena stres kayak barang segini mau jalan aja nggak bisa. Otomatis saya keliling, saya nawarin mati-matian, pokoknya harus ada hasil. Sama seperti di Prudential, saya juga seperti itu. Nah, banyak orang tidak berani bikin goal karena takut gagal. Kalau saya tidak takut gagal. Saya tidak pernah takut gagal. Ya. Jadi, karena saya yakin justru dari gagal itu, saya itu bisa lebih pintar. Saya lebih tahu selanya. Saya lebih tahu apa yang harus saya perbaiki gitu, untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Karena menurut saya garis kehidupan itu kalau orang biasa-biasa aja pada umumnya garis kehidupannya itu akan lurus, mendatar aja. Tapi saya nggak mau, karena saya dulu waktu kecil ya remaja gitu, saya memang orang nggak punya ya. Saya kepingin, saya dari dulu itu SMA itu sudah berpikir saya besok harus sugih, harus kaya. Karena saya nggak mau dihina. Dulu saya SMA punya pacar saya sampai bilang, kamu nggak punya sepatu, nggak sepatumu kok elek. Jadi makanya nyesel rugi. Jadi saya dari SMA itu sudah berpikir pokoknya gimana saya itu harus garis kehidupan itu naik terus. Karena saya ini orangnya suka mengamati orang. Saya suka mengamati orang. Saya banyak teman yang dulu, teman saya itu waktu SMP, SD, itu anaknya orang kaya. Tapi waktu saya kuliah, kok papa mamanya nggak kaya ya? Justru orang yang nggak kaya sekarang kok jadi kaya. Kenapa? Saya tuh suka cari tahu seperti itu. Ternyata dari sana saya belajar sendiri gimana caranya untuk bisa
mencapai sukses gitu, garis itu kehidupan supaya naik terus, itu kita harus punya goal, kita harus setting goal itu di atas goal kita rata-rata. Itu yang saya terapkan dalam hidup saya. Contoh ya, ada contoh. Dulu mobil saya kijang kapsul. Terus suami saya bilang gini, kepingin ya, saya kepingin ya punya stream ya. Stream kijang kapsul dijual harga berapa? 120. Terus stream berapa? 208. Wis bu macam-macam, bu aneh-aneh. Udah apa-apa, beli aja. Loh, nah aku raya duitnya siapa? Wis ta, senang kok. Wis percaya mbak aku apa enggak? Pokoknya saya percaya, pasti bisa. Wis nggak tahu lah aturan, tapi bu aneh-aneh loh ya, bu macam-macam. Wis dia mau mobil itu tak tawar-tawar, no akhirnya laku 125 juta. Nah karena toko butuh duit. Nggak tak celotet loh tapi. Jadi 125 itu, 25 tak ambil tak buat perputaran toko, 100 tak buat DP stream, tak cicil cari cicilan 3 juta lebih, akhirnya saya dapat stream. Nah, saya kerja mati-matian untuk Isa supaya bayar 3 juta itu ya. Akhirnya saya dapatlah mobil stream. Nah, paling enggak kan, dulu kan standarnya kan kijang, dulu dia mikirnya belinya kijang, tapi saya narik garisnya di atas stream gitu. Habis punya stream, toko kebakaran, suami saya kemanya lagi. Pengennya si Armi itu bagus, gak apa-apa beli aja belum, mari toko mari kobongan lu mau beli si Armi gaya-gaya, gak apa-apa, stream dijual aku berapa? Paling 175 kata itu. Terus si Armi berapa? 310. Gak apa-apa ambil aja. Loh ini toko baru kobongan, gak apa-apa. Karena justru saya itu suka tantangan kayak gitu ya, justru itu yang membuat hidup tuh terus semangat gitu loh. Akhirnya laku streamnya laku 175, 50 tak ambil buat putar usaha lagi, 125 dibuat DP, terus cicilannya 6.700.000, kejar lagi usaha. Jadi, nah tapi saya nggak cuma asal kejar tok ya, tapi saya juga menyusun strategi gimana supaya saya tetap bisa bayar cicilan ini. Jadi jam kerja saya majuin, saya pagiin, biasanya jam 9 buka toko, saya majuin setengah 9. Biasanya tetap toko setengah 5, saya mundurin sampai setengah 6. Terus saya kalau dulu kalau toko sepi ya udah rada santai. Sekarang enggak, kalau toko sepi saya justru yang telepon cari pelanggan. Ya harus seperti itu ya, ada harga yang harus dibayar. Jadi sebenarnya intinya itu sama gitu loh. Kita harus menetapkan goal kita. Jangan naruh goal itu standar dengan kehidupan Anda. Maka karena kehidupan Anda ya akan rata-rata aja gitu loh. Terus rata gini. Kalau memang kepingin kehidupan itu lebih sukses, ya taruhlah goal Anda itu 1 tingkat atau 2 tingkat di atas goal rata-rata Anda. Setelah mencapai itu, taruh lagi goal lagi di atas lagi, di atas lagi, di atas lagi. Maka secara nggak langsung lama-kelamaan akan naik terus gitu, seperti itu. Ya. Ibu Dek mobilnya baru. Apa? Iya, Mercy. Iya. Tadi apa? Banyak orang nggak berani bikin goal karena takut gagal. Banyak loh orang seperti ini. Kadang ditanya, goalnya waktu awal tahun ya, apa goalnya akhir tahun? Kadang nggak berani ngomong ya, aduh kecapai ya, kecapai, enggak ya, ya apa ya gitu ya. Kemarin saya punya agent juga gitu. Dia bahkan tidak berani ngomong satupun loh goalnya apa. Tidak tahu wes pokoknya tidak usah. Loh, saya sampai heran loh. Jadi tujuannya di sini apa? Gitu. Dan ternyata benar. Akhirnya ya dia ya nggak mencapai apa-apa gitu loh di dalam tahun ini. Nah, komitmen. Berminat vs komitmen. Saya punya agent, saya tanya, apa sih yang kamu inginkan join di Prudential ini, kamu kepingin harapanmu apa? Sorry, saya nggak tanya join di Prudential. Saya tanya, apa sih hal yang kamu inginkan yang belum kamu capai? Kamu di dalam hidup ini, kamu kerja itu tujuannya untuk apa? Dia bilang, dia kepingin sekolahkan anaknya di luar negeri. Terus saya tanya, kepingin sekolahkan di mana? Di Singapura. Kamu tahu nggak biayanya berapa? Ya nggak tahu. Kira-kira menurut kamu? Ya pasti miliaran. Terus apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa untuk bisa punya uang untuk menyekolahkan anakmu di luar negeri? Dia bilang ya nggak tahu ya, pokoknya dijalani aja hidupnya dijalani aja kayak gini-gini. Nah orang seperti itu nggak akan berhasil. Dan itu benar sampai sekarang akhirnya ya agent saya itu
menghilang gitu aja. Sama saya juga alami ini ya, saya tanya ke suami saya, kamu kepingin nggak punya rumah di dalam klaster? Terus dia bilang, iya kepingin ya, karena sekarang rumah saya tuh di kampung gitu ya, di depan tuh banyak kampung itu kalau hujan itu banjir gitu. Saya kepingin sekali punya rumah di klaster supaya anak saya kalau main sepeda itu bisa di dalam klaster, nggak bahaya. Soalnya kalau rumah di kampung itu banyak sapi, kambing lewat terus gitu, kan bau gitu loh ya. Terus suami saya bilang, ya kepingin. Terus saya tanya gitu loh, untuk kamu kepingin punya rumah, kira-kira apa yang kamu pikirkan supaya impianmu itu bisa tercapai, supaya kamu bisa punya rumah di dalam klaster? Dia bilang, ya nggak tahu, ya nggak usah muluk-muluk lah, wes hidup ya wes kayak gini ya lah, wes cukup gitu. Nah, saya kurang setuju ya dengan sikap seperti itu. Kita itu loh diciptakan Tuhan itu untuk kita itu bisa berkarya, kita bisa memaksimalkan kemampuan yang ada di diri kita. Masa enak sih nanti besok kalau misalnya sudah tua gitu, sudah mau dipanggil, sudah mau berangkat, terus mikir-mikir, iya ya di dalam hidup ini apa ya yang sudah aku lakukan, apa sih yang sudah aku perbuat yang bisa bikin bangga keluargaku itu apa gitu. Ternyata kok belum ya, sekarang sudah terlanjur, sudah mau berangkat gitu ya. Saya tidak kepingin kehidupan yang seperti itu ya. Bagi saya hidup itu harus dinikmati. Dinikmati itu kita dikasih Tuhan hikmat ya. Itu pakai gitu loh. Jangan untuk kepentingan diri sendiri, tapi alangkah baiknya kalau kita itu bisa menjadi berkat tuh buat orang lain gitu. Nah, saya pikir kenapa saya di Prudential ini mantap banget ya. Karena saya pikir saya kalau di toko, saya kerja itu cuma cari keuntungan buat saya sendiri. Tapi kalau di Prudential itu saya bisa bantu banyak orang, saya bisa bantu agent-agent saya sehingga dia bisa, ada yang bisa beli sepeda motor, ada yang bisa beli mobil, dapat Yaris dari Prudential. Itu walaupun dia nggak terima kasih sama saya, tapi saya itu bangga, ternyata saya itu bisa memberi inspirasi buat orang lain gitu loh ya. Ya itu yang salah satu yang buat saya kenapa di Prudential ini begitu apa ya, kayaknya itu kehidupan itu benar-benar diuji itu di sini. Hidup itu begitu indah gitu loh, karena kita bisa tahu kekuatan kita itu apa, kelemahan kita itu apa, dan kita itu mau belajar untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan kita untuk menjadi lebih baik gitu. Itu yang kita bisa pelajari di Prudential ya. Nah, kita kalau cuma minat tok tapi tidak bisa komitmen, ya tidak ada artinya ya. Kita hidup itu tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau kita mau komitmen, akhirnya saya berusaha untuk mewujudkan impian suami saya akhirnya berani nekat nutup rumah ya. Dulu waktu saya buka toko, teman saya itu ada beli rumah di wisata Bukit Mas 1,2 M. Terus saya itu bilang, enak ya saya punya rumah ya, beli rumah 1,2 M. Kita mau beli rumah 1 M aja menggos-menggos, tak bilang gitu. Sebenarnya sih untuk saya sih mestinya nggak berat beli rumah 1 M, tapi pasti mengurangi perputaran toko gitu loh. Apalagi toko habis kebakaran, jadi nggak mungkin gitu loh saya eman-eman ngapain beli rumah gitu loh. Mendingan uangnya untuk putar toko, selalu pikir seperti itu. Tapi dengan di Prudential saya nekat, saya bahkan yaitu awalnya saya mau cari rumah yang 1,2, ternyata closingnya ya close-nya yang 1,75. Teman-teman, karena waktu saya close-nya 1,75 itu cicilan saya kan 17,9 ya. Itu income saya waktu itu masih 21 juta per bulan dari Prudential. Itu nekat banget, tapi justru itu yang buat saya kalau nggak kepepet saya nggak maju-maju gitu loh. Justru saya mikir, waduh kalau 21 tok ini nggak cukup gitu, jadi harus kejar. Ya akhirnya puji Tuhan ya sekarang bisa di atas 40, jadi agak santai gitu.
Cari cicilan lagi. Saya ini kebetulan di mobil. Kompetanku. Ya itu, jadi tiap orang itu nggak sama gitu loh ya. Apa yang membuat kita itu harus bisa komitmen itu tiap orang nggak sama. Kemarin saya dengar cerita dari teman, dia itu punya keinginan, jadi gini, dia itu karyawan, dia cuma gaji 2 juta. Dia punya keinginan menyekolahkan anaknya menjadi dokter. Sedangkan kuliah kedokteran itu mahal sekali. Padahal anaknya sekolah itu ranking terus. Jadi dia mikir, kalau saya sampai tidak sukses di Prudential, saya malu loh sama anak saya. Karena anak saya sudah ranking terus sekolah itu. Nanti kalau pada saatnya nanti dia mau kuliah, terus dia nagih janjinya, Pak, sekarang aku mau kuliah, mana biaya kuliah? Terus papanya bilang nggak punya uang. Itu harus gimana? Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya harus berjuang. Pokoknya nanti anak saya waktu kuliah, saya harus punya uang berapa ratus juta untuk supaya bisa menyekolahkan anaknya. Ya kan, soalnya kan kita menuntut anak kita untuk selalu ranking sekolahnya bagus. Sekarang dia bisa aja kan nanti kalau sudah mau masuk kuliah dia bilang, loh Pak, saya sudah menuruti Papa, sudah gantian nuntut nanti akhirnya. Saya sudah ranking 1 terus, tapi saya mau kuliah, Papa yang nggak bisa menguliahkan saya gitu. Muka saya mau taruh mana gitu. Ada teman yang bilang gitu. Nah, jadi tiap orang tuh nggak sama gitu. Kalau saya ya ini, saya memang sengaja cari cicilan yang besar. Jadi mau nggak mau saya harus lebih giat untuk ngejar itu, karena impian orang itu apa ya? Nggak akan habis-habisnya gitu ya. Nggak apa-apa sih selama positif, pokoknya apa yang kita kerjakan itu baik, ya nggak ada salahnya gitu ya. Yang penting jangan sombong, gitu aja. Bener loh teman-teman, itu yang saya alami. Saya pernah sombong soalnya, dan itu awal kejatuhan saya. Waktu saya begitu promosi UM, wah saya sombong. Alah gampang, kemarin saya ke Turki aja 8 bulan Star Club, gak mungkin lah Beijing gak dapet. Gak dapet beneran ya. Gak boleh ya, gak boleh sombong. Karena orang kalau sombong itu kecenderungannya itu gak mau dengerin apa kata leader, gak mau dengerin orang lain, gak mau dengerin lah, merasa dia yang sok pintar. Jadi dia yang sok tahu, akhirnya gak dapet ilmu apa-apa gitu loh. Ya, jadi di Prudential ini tetap rendah hati, terus banyak bantu, banyak nolong orang gitu ya. Saya juga banyak belajar loh dari Pak Joni. Saya kenal Pak Joni kemarin waktu di Paris ya Pak ya. Pak Joni ini orangnya baik, nggak pilih-pilih ya. Saya ini orangnya soalnya diem. Kadang orang kalau lihat saya itu dikiranya sombong gitu. Padahal enggak, saya ini tulalit. Beneran, saya ini bingung kalau ketemu orang tuh mau ngomong apa itu nggak tahu mau ngomong apa gitu, karena mungkin saya ini terlalu banyak pikiran, stres atau gimana gitu ya. Tapi saya kalau diajak ngomong pasti nyaut gitu. Jadi jangan heran ya kalau teman-teman lihat saya terus saya kok kelihatannya diam, jangan ngomong, nggak pasti nyaut. Gak mandang Ida ini sudah tahu ya. Ya sudah tahu ya bedanya berminat aja sama komitmen ya. Mau tak kasih contoh lagi komitmen ya. Mau tak kasih. Saya minta bantuan Pak Slamet tadi mana? Yang dari pesantren. Semangat, Mas. Selamat ya Pak. Pak Slamet backgroundnya apa Pak? Saya marketing. Marketing apa? Iya, marketing kebutuhan mebel. Oh, kebutuhan. Iya. Kalau misalnya kan kemarin sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Oh, jadi ini pacarnya. Iya. Nah, kalau misalnya bosnya Pak Slamet suruh Pak Slamet hari ini tak kasih tiket ke Singapura, mau nggak Pak? Mau. Tapi cuma disuruh nyetempel aja imigrasi, habis itu balik ke Surabaya lagi, mau Pak? Mau nggak Pak kira-kira? Mau. Kenapa Pak? Ya karena singkat itu. Singkat itu. Kalau misalnya ini, maaf ya Pak ya, kalau misalnya Pak Slamet dapat kabar, waduh ibu lagi jalan-jalan di Singapura, kemudian ternyata dia sekarang sakit keras dan masuk rumah sakit, sakit keras, Pak Slamet harus segera ke sana. Kira-kira Pak Slamet tetap ke Singapura nggak?
Datang nggak ke Singapura? Datang. Tapi nggak punya uang gimana? Harus dicari-cari kan. Cari pinjaman Pak? Iya pasti. Akhirnya Pak Slamet packing berangkat ke bandara ya, panggil taksi. Baru jalan keluar dari gang, taksinya ditabrak sama truk nih Pak. Gimana Pak? Pulang atau tetap menuju bandara? Ya tetap Bu, karena demi orang tua. Tapi taksinya nggak ada loh Pak. Taksinya kan nggak bisa jalan. Gimana? Ya cari lain. Cari taksi lain, jalan baru 100 meter, ternyata banyak gembos Pak. Gimana? Ya cari lagi terus, karena menyerah. Terus sampai di bandara Pak, ternyata delay Pak. Gimana Pak? Pesawatnya delay. Mau balik atau tetap Delay aja? nanti sih, delay kanan, delay Kenapa? kiri. Ya karena kita demi orang tua tadi. Demi orang tua Iya. tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya apa? Kita mau nggak mau itu harus dapat. Gitu. Jadi kadang banyak agent yang saya tak coba, saya 3 bulan sih. Lenda Isa paling ya wis lah, berarti aku tak balik ke kerjaan dulu. Banyak orang seperti itu Pak. Saya itu punya alasan kuat untuk bisa balik ke kerjaan saya. Karena omset saya di toko juga sudah di atas 1 M ya. Jadi saya harusnya punya alasan kuat untuk nggak meneruskan, nggak serius di Prudential. Tapi kenapa kok saya terus di Prudential? Karena yaitu komitmen itu Pak. Jadi gimana? Kira-kira Pak Slamet gimana menurut Pak Slamet ke depannya? Pak Slamet cuma berminat aja atau komitmen? Kalau saya sendiri sudah komitmen sama Pak Kanhul ya, Pak di sini. Komitmennya apa? Saya di sini. Karena saya gini, selama ini kan saya sudah malang di marketing, tapi hasilnya nggak ada, nol ya. Nah, jadi setelah menemukan bisnis macam ini, kok ternyata memang luar biasa. Selain dari finansial, ilmu juga bertambah terus. Itu saya berpikiran langsung bisa tancapkan di sini. Terus sekarang kan masih part-time nih Pak. Iya. Terus komitmennya kapan nih mau full-time? Nah ini intinya kalau saya sudah ngomong sama leader saya Mbak Ida, kalau saya intinya sudah dapat income di sini minimal 1 juta aja, saya lepas semua. Kira-kira menurut Pak Slamet, berapa lama yang dibutuhkan untuk Pak Slamet bisa income 1 juta di Prudential? Mungkin Desember ini mungkin sudah sampai. Yakin Pak ya? Sukses ya Pak ya. Nah itu teman-teman ya, luar biasa ya Pak Slamet ya. Semoga sukses ya Pak Slamet ya. Jadi nanti leadernya Bu Ija boleh nagih ya kalau misalnya ternyata Januari Pak Slamet nggak resign ya. Langsung diobrak-obrak. Saya yang ditagih. Boleh nagih. Saksinya banyak. Be a leader. Kita join di Prudential itu bukan sebagai agent yang cuma mau cari income tambahan. Itu yang harus ada di pikiran teman-teman ya. Kita bukan cuma sekedar mau cari income 5 juta, 6 juta, 7 juta atau 10 juta ada di Prudential ya. Tapi kita itu di Prudential kita itu bisnis gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri sejak jadi agent baru mulai join ya, seperti kayak Pak Slamet. Kita itu harus tahu Pak, beda kita kerja ikut orang dengan kita bisnis di Prudential, karena di sini kita menjadi leader. Ya, kita memimpin agent-agent itu benar-benar nggak gampang. Nah, dari sejak awal kita mau belajar gimana caranya, itu tanya sama leader. Karena waktu saya dulu jadi agent, saya datang ke M3, saya sudah berpikir di kepala saya, gimana caranya supaya besok-besok saya bisa berdiri di panggung ini, saya untuk memberikan motivasi. Artinya kan saya harus menjadi seorang leader ya, karena kalau enggak mungkin saya bisa berdiri di depan ini ya. Nggak taunya kok gemeteran gitu. Iya loh teman-teman, saya dulu waktu join, saya itu yang menguatkan saya kalau saya selalu cari closingan itu karena saya mikir, ini sementara kok, saya ditolak orang, nggak apa-apa sementara. Karena saya ini orangnya jaim banget ya, gengsian. Karena ya, saya memimpin toko, saya sebagai pemilik toko, saya punya 18 karyawan saya laki semua, orang Madura semua. Saya
harus keren gitu loh, saya tuh harus jahat gitu loh. Karena kalau nggak jahat, mereka tuh nanti yang menindas saya gitu. Ide. Pasti tahu Goku ya. Kemudian saya jadi di Prudential dan saya harus merendah, saya harus belajar melayani. Nggak gampang, bener-bener nggak gampang. Tapi yang menguatkan saya cuma gini, gak apa-apa tak jalani ya. Mek sak tahun terus saya jalan. Mari gini pasti leader. Kan saya kan mimpin agent-agent. Saya ini seneng soalnya kalau mimpin sebagai leader itu saya seneng gitu loh ya. Daripada saya harus jualan terus gitu, capek gitu lama-lama. Tapi satu hal kekurangan saya ini nggak pernah cool call. Ya karena saya jaim tadi itu. Nggak baik ya, nggak bener ya, jangan ditiru. Sebenarnya sih nggak apa-apa sih nggak cool call, asal minta referensi yang banyak. Saya justru tahu kelemahan saya ini nggak bisa cool call, saya ini nggak bisa ngomong sama orang yang nggak saya kenal, itu saya nggak bisa. Jadi saya tuh harus cari apa kelebihan saya itu kalau seandainya saya nggak cool call. Jadi akhirnya saya benar-benar kasih pelayanan yang bagus buat nasabah saya, sehingga nasabah-nasabah saya itu punya hubungan dekat gitu dengan saya ya. Jadi saya jadikan mereka itu teman, sahabat, bahkan seperti saudara gitu. Bahkan kalau nasabah saya bilang, waduh kamu tuh ngalah-ngalahi saudaraku, dia bilang gitu. Karena justru dari pelayanan saya itu, saya tuh setiap kayak kemarin ada produk ESCC, saya tinggal telepon aja, ada produk baru loh Prudential, aku tak ke rumahmu ya, tak jelasin produk baru ini ya. Mereka percaya gitu loh, percaya dengan apa yang saya omongkan. Bukan saya menipu ya, mau menggede-gedekan atau kaspo atau apa, enggak lah. Tapi saya benar-benar kasih tahu ini manfaatnya. Kalau dia tanya, perlu enggak saya punya ini? Saya akan bilang terus terang, oh kamu perlu karena anak-anakmu masih kecil, tapi kamu nggak usah ngambil gede-gede. Yang perlu kamu tambah yang proteksi CCP aja yang kamu tambah. ESCC boleh lah, tapi nggak usah banyak-banyak juga, nggak usah lama-lama. Jadi saya tuh jelaskan ke mereka itu sangat mendetail ya. Apa sih manfaatnya dia ngambil ini tuh untuk apa? Dia ngambil ini untuk apa? Saya punya alasan untuk setiap rider-rider yang saya kasih ke mereka. Jadi benar-benar saya ini sebagai konsultan mereka. Nah dari nasabah-nasabah saya yang nggak banyak itu saya selama 4 tahun saya join di Prudential itu sudah banyak yang reselling itu sampai 3 kali gitu. Karena mereka percaya dengan apa yang saya omongkan gitu ya. Dan tentunya kita juga ngasih itu harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi nggak mentang-mentang oh kita butuh mau tutup produksi gitu ya, terus habis gitu oh kita tak gede-gedein di sini. Jangan seperti itu. Mungkin baik sekarang tapi nggak baik untuk kemudian hari. Bisa aja nanti ada agent lain yang datang terus melihat polis-polisnya, kan pasti kan kalau kita kan datang ke nasabah yang punya polis banyak kan pasti ditanyain, sudah punya polis apa aja, boleh nggak saya lihat kan gitu kan. Nanti kalau misalnya dia lihat tuh, kamu kok dikasih ini ya sama agentmu, padahal kamu perlunya yang di sini loh, yang kurang tuh yang ini. Nah itu kan malah repot gitu ya. Nah jadi makanya saya walaupun itu teman dekat, kalau saya prospek saya tuh selalu mendetail. Bahkan kalau mereka bilang, wes gak usah, aku percaya mbak kamu sebagai oh sorry, aku tahu kamu percaya mbak aku, tapi nggak apa-apa, tak jelas no kamu denger no, kamu lupa pun, misalnya besok kamu nanya aku jelas no lagi, kamu eling, sing aku omong ini, denger no aku ngomong, aku nggak mau cuman sekedar asal, oh konco habis gitu closing, aku nggak mau sekedar gitu, kamu harus tahu benar-benar ini berguna untuk kamu. Nah dengan kita menjelaskan secara mendetail itu bisa mengurangi resiko lapse itu jadi lebih kecil gitu loh ya. Jadi makanya nasabah-nasabah saya nggak ada yang lapse satupun. Jadi persistensi saya bagus 100% terus gitu ya. Nah itu pentingnya ada hubungan kedekatan sama nasabah gitu. Bahkan dari nasabah saya itu dia banyak mereferensikan ke saudaranya kemana. Jadi saya itu nggak pernah cool call gitu. Nah untuk saya yang terakhir itu memang saya dapat closingan itu memang lumayan besar ya, 600 juta per bulan, per tahun sorry. Itu sebenarnya itu bukan karena kepandaian saya atau kehebatan saya, bukan. Itu benar-benar anugerah dari Tuhan gitu ya.
Tapi ya ada proses sih, nggak segampang itu gitu. Jadi awalnya saya waktu pertama kali jadi agent, saya tuh banyak menabur ya, saya banyak nawarin ke teman-teman saya nggak dianggap. Bahkan saya kalau sampai ke sekolah anak saya itu bahkan begitu tahu saya datang, oh langsung gerombolannya buyar gitu. Tapi saya nggak peduli, saya nggak peduli. Oh banyak yang kayak gitu ya. Padahal saya loh, ya nggak nawarin mereka, tapi saya digitukan, saya nggak masalah. Tapi suatu kali ada ada teman saya itu yang ternyata anaknya masuk rumah sakit dan agennya ternyata sudah tidak ada di Prudential. Terus saya yang dipanggil dimintain tolong ngurus. Nah, saya ngurus tuh bener-bener sepenuh hati loh teman-teman. Saya yang datang ke mitra keluarga, saya